Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semua ya. Kita semua dalam keadaan sehat. Dengan kondisi seperti ini harus tetap berpikir positif, berpikir optimis. Semoga keadaan seperti ini lekas berakhir. Baik, hari ini kita melanjutkan pertemuan kita. Ini adalah pertemuan ke-7 kuliah secara online, yaitu kuliah pertemuan ke-7 sebelum UTS. Jadi pertemuan terakhir sebelum UTS. Nah, hari ini kita akan membahas berkaitan tentang job description dan job specification. Sebelumnya kita sudah membahas, sudah menyampaikan, mengawali beberapa materi sebelumnya, sudah menyinggung tentang apa itu job description dan job specification. Kita ingat kembali bahwasannya tujuan dari dilakukan job analisis apa? Iya, ada dua itu tentunya. Jadi adanya hasilnya ketika melakukan job analisis, maka hasil dari job analisis itu ada dua tujuannya untuk mendapatkan apa? Deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Ya, kita ingat kembali ya. Jadi proses job analisis itu yang untuk mendapatkan informasi terperinci itu. Nah, informasi yang seperti apa? Nah, informasi yang diharapkan nanti informasinya untuk mendapatkan informasi mengenai deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Nah, lalu antara job description dan job specification bedanya apa sih? Nah, jadi kita harus pahami ya. Ini menjadi tujuan akhir dari dilakukan analisis jabatan, maka hasilnya itu, maka kita harus pahami apa perbedaan di antara dua ini, gitu kan. Jadi supaya nanti kedua dari dua ini, dari job description dan job specification itu kita bisa mendapatkan informasi yang terang, jelas, kemudian cermat sesuai yang dibutuhkan dari job analisis itu sendiri. Nah, yang pertama, apa itu deskripsi jabatan? Nah, dokumen yang menyatakan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan, ini kata Mondi. Jadi informasi yang nanti muncul yang kita ketahui dari sebuah deskripsi jabatan. Jadi biasanya job desk itu bentuknya udah dalam bentuk ini ya, dalam bentuk tertulis ya, deskripsi jabatan atau uraian jabatan yang kita kenal ya. Yang di dalamnya itu ada tugas-tugas. Jadi informasinya ini nanti untuk siapa? Nah, ini yang menggunakan adalah pelaksana pekerjaan itu. Jadi tentunya informasi yang dibutuhkan, dia memahami tugas-tugasnya apa, kewajiban-kewajibannya apa, tanggung jawabnya apa, gitu. Begitu juga sebagai orang HR-nya, dia ini sebagai data untuk nanti dalam proses pengambilan keputusan dan atau untuk dikelola dalam proses sistem yang lain. Ingat ya bahwasannya deskripsi jabatan ini nanti akan bisa dimanfaatkan untuk sistem-sistem yang lain ya, baik itu pelatihan, kemudian kompensasi, kemudian dan sistem-sistem yang lainnya. Nah, deskripsi perincinya jadi mengenai kewajibannya, di dalamnya ada tugas, wewenang ya, bahkan kondisi lingkungan kerjanya seperti apa ya. Dia bekerja di tempat yang bagaimana, walaupun memang biasanya tidak semua, biasanya ada job desk rata-rata terkadang tidak menampilkan kondisi lingkungan kerja karena memang di tugasnya sudah menunjukkan bahwasannya memang dia bekerja di seperti apa. Tapi terkadang ada khusus memang menuliskan dia kondisi lingkungan kerja dijelaskan secara spesifik. Misalnya manufaktur, tapi kan manufaktur kan banyak modelnya. Manufakturnya dengan lingkungan yang dengan kondisi memang berat, tantangannya dalam arti memang resiko kecelakaan kerjanya gitu, kemudian nanti terpapar dengan cacat beracun dan segala macam ya, ini harus dipahami gitu kan, nanti berkaitan dengan peralatannya. Kemudian persyaratan jabatan dan pada suatu pekerjaan. Jadi terkadang memang di uraian jabatan itu sudah muncul, tapi tidak lengkap ya, tidak begitu lengkap. Informasi persyaratan jabatan khusus untuk jabatannya ini sudah ada informasi juga di situ. Tapi tidak lengkap seperti yang ada di job specification-nya. Nah, lebih detail lagi adanya di job specification. Kemudian, hal-hal pokok dan penting dimasukkan dalam uraian jabatan. Kalau di sini kata Mondi ada beberapa hal dan yang penting ketika kita nanti membuat job desk atau uraian jabatan yang kemudian nanti digunakan oleh si pelaksana tugasnya atau pemangku jabatannya itu. Informasi hal-hal pokok yang
perlu ditampilkan adalah kewajiban-kewajiban penting yang dilakukan apa. Jadi ada yang sifatnya krusial dan ini yang memang jadi tugas utamanya. Yang tentunya kalau dikatakan kewajiban penting di sini yang sangat membedakan sekali dengan tugas-tugas jabatan-jabatan yang lain. Kemudian juga bisa nanti kemudian muncul juga hal penting berkaitan dengan presentasi waktu yang diperuntukkan bagi setiap kewajiban tersebut. Jadi ini nanti berkaitan tentang standar pekerjaannya ya, standar. Jadi antara presentasi sini nanti juga berkaitan dengan standar pelaksanaannya. Kapan pekerjaan itu harus bisa diselesaikan. Nah, ini nanti biasanya dilengkapi dalam bentuk apa? SOP dan juga dilengkapi dengan instruksi kerja. Kemudian standar pelaksanaan pekerjaan yang harus dicapai. Jadi atau indikator pencapaian. Jadi indikator kinerja. Nah, jadi informasi ini nanti bisa digunakan untuk manajemen performance ya. Jadi ketika menjalankan tugasnya itu dikatakan si pemilik jabatan ini, pelaksana jabatan ini, pelaksana tugasnya ini dikatakan dia berhasil, itu standarnya seperti apa? Indikatornya bagaimana? Kalau sebagai seorang supervisor produksi, maka standarnya adalah dia bisa mencapai bagaimana mengelola target yang sudah ditetapkan itu sesuai dengan jadwalnya, sudah sesuai targetnya ya. Kemudian kualitasnya, nah itu harus dirincikan dia. Nah itu dalam informasinya yang penting yang perlu disampaikan berkaitan tentang standar pelaksanaan. Kemudian kondisi kerja dan bahaya atau resiko yang mungkin. Nah ini kalau pekerjaan-pekerjaan justru yang sifatnya krusial sekali yang memang justru sangat beresiko justru harus ditampilkan supaya informasinya jelas, karena nanti juga ini akan nanti dipergunakan oleh apa? Ya nanti akan mempengaruhi juga berkaitan dengan standar upah gitu ya. Jadi berkaitan dengan proses nanti job evaluation yang akan untuk mengukur dari sisi kondisi kerja dan juga berkaitan dengan keselamatan kerjanya. Jadi semakin resiko ya maka semakin tinggi nilai dari sisi pekerjaan itu gitu ya. Maka dibutuhkan keahlian yang tinggi nanti berkaitan dengan spesifikasi jabatan. Kemudian jumlah pegawai yang melaksanakan jabatan dan kepada siapa mereka melaporkan. Jadi memang terkadang ada satu jabatan tertentu yang memang itu dilaksanakan oleh beberapa orang gitu kan. Jadi itu maka harus jelas rinci untuk jabatan ini jumlahnya berapa orang gitu ya. Dan kepada siapa mereka melaporkan. Nah, ini nanti berkaitan dengan hubungan kerja. Biasanya informasi yang sudah tercantum itu adalah atasan langsungnya siapa ini. Kemudian dia memiliki bawahan juga nanti ya. Misalnya kalau di sini melaporkan berarti dia melaporkan pada siapa, apakah pekerjaan itu juga justru untuk ada hubungan kerja dengan orang jabatan yang berbeda. Misalnya orang marketing nih jabatannya staf marketing, jadi sebagai staf marketing nanti dia menginformasikan, melaporkan hasil dari tugasnya itu juga ke bagian produksi berkaitan dengan jumlah informasi yang harus diproduksi itu kan, target produksinya itu ya. Kemudian kalau yang di sini atasannya, berarti dia melaporkan atasan sebagai atasannya yang mengawasinya ya. Nah, di sini ada informasi juga yang perlu ditampilkan berkaitan dengan dia melaporkan kepada siapa. Kemudian juga yang terakhir adalah mesin dan perlengkapan yang dipergunakan dalam jabatan. Nah, tentunya ketika berkaitan mesin, karena mesin bisa secara khusus spesifik sekali ya. Ini terutama pekerjaan-pekerjaan yang memang menggunakan mesin-mesin yang tidak umum. Kalau misalnya di manufaktur ya, atau di pertambangan ya, atau misalnya di perminyakan gitu kan, itu kan berkaitan dengan mesin-mesin yang memang secara khusus gitu ya. Oke. Itu kemudian komponen-komponennya. Nah, di dalamnya itu nanti tertulis dalam lengkapnya ya, maka informasi yang komponen yang perlu dimunculkan situ nanti dalam urutannya juga biasanya ya. Ini biasanya yang muncul yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Jadi ada identifikasi pekerjaan atau di sini berkaitan dengan identitas pekerjaannya, yang mana di situ ada namanya, nama jabatannya, kemudian kalau departemen atau divisi apa, hubungan pelaporan kepada siapa, milik atasannya ya, atasan langsung ya. Biasanya di dalam job desk juga ada muncul berkaitan tentang struktur. Nah, struktur jabatannya. Jadi dia sebagai staf, di atasnya siapa, kemudian di sampingnya siapa,
dia berkoordinasi dengan siapa, ini dalam bentuk struktur. Kemudian nomor, kemudian kode pekerjaan. Ini penting, ini berkaitan dengan pendataan ya, dengan proses pengumpulan data dalam atau juga berkaitan administrasi. Kemudian tanggal analisis pekerjaan kapan, ini berkaitan dengan update kapan ini diupdate pekerjaan ini ya, analisis jabatan ini. Jadi untuk memahami ketika nanti digunakan oleh jabatan lain atau misalnya ini sudah terlalu lama nih, maka perlu diupdate gitu ya. Kemudian ringkasan pekerjaan. Nah, ini berkaitan dengan jadi biasanya dalam satu kalimat, misalnya jabatan staff recruitment. Nah, jadi pekerjaan adalah pekerjaan, ringkasan pekerjaan sini dia mulai merencanakan. Jadi biasanya ringkasan pekerjaan ini infonya seperti bisnis proses, dari dia merencanakan, kemudian prosesnya, kemudian apa yang dihasilkan. Ini dalam satu kalimat. Kemudian tanggung jawab tugas-tugas utama. Nah, ini yang tanggung jawab utamanya yang dilakukan ya. Walaupun nanti memang ada yang sifatnya detail, nanti bisa dilengkapkan dengan SOP atau instruksi kerja. Nah, biasanya di dalam dasar pekerjaan dia sudah memunculkan informasi dia menggunakan SOP apa saja. Ini berkaitan dengan SOP apa saja dan instruksi kerja apa saja. Kemudian wewenang. Nah, wewenang ini apalagi utamanya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Dia punya hak untuk mengambil keputusan dalam lingkup apa saja. Misalnya sebagai seorang kepala atau bagian manajer, dia punya hak wewenang misalnya berkaitan dengan memutuskan penganggaran di departemennya. Kemudian juga mengontrol, mengawasi bawahan-bawahannya gitu kan. Ini berkaitan dengan wewenang jabatannya. Kemudian standar kinerja ya, standar kinerja berarti misalnya yang seperti saya sampaikan sebelumnya, ini nanti berkaitan dengan indikator keberhasilan dalam menjalankan tugasnya itu. Nah, bisa sifatnya kuantitatif atau kualitatif. Misalnya untuk produksi tadi jumlah target sesuai dengan target berapa misalnya, atau juga biasanya marketing mereka sudah ditetapkan, atau sales biasanya ya dalam sebulan sudah menjual produk dalam jumlah berapa gitu ya. Atau kalau misalnya untuk bidang-bidang yang lain yang sifatnya kualitatif ya, maka dia harus dijelaskan secara kualitatif. Kemudian kondisi pekerjaan lainnya, ini yang sifatnya yang tambahan ya, yang justru memang ketika memang pekerjaan krusial harus dicantumkan, harus dimunculkan berkaitan dengan kondisi pekerjaannya. Seperti contoh tadi saya sampaikan ya, contoh untuk pekerjaan yang di pertambangan, di laboratorium yang justru beresiko, dia harus dijelaskan pekerjaan di lingkungan mana. Kemudian persyaratan jabatan ini ada beberapa perusahaan, ada memang biasanya beberapa job desk itu sudah ada informasi persyaratan jabatan. Tapi kalau di dalam deskripsi jabatan tidak selengkap yang khusus nanti dalam dokumennya, yang nanti dalam bentuk spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan di dokumen khusus yang memang nanti dipegang oleh bagian SDM-nya atau HR-nya. Nah, itu untuk yang deskripsi jabatan. Nah, kemudian kita masuk kepada penjelasan selanjutnya, yaitu yang kedua ya tadi perbedaan ya antara job desk dan job spec. Nah, ini yang kemudian yang selanjutnya adalah job spec. Itu job specification, persyaratan atau spesifikasi jabatan. Nah, job specification ini biasa juga disebut atau juga lebih dikenal dengan istilah namanya job requirement ya. Job qualification atau minimum hiring requirement. Jadi istilah-istilah biasanya dokumen-dokumennya dalam bentuk di perusahaan biasanya ada yang menyebutkan kualifikasi jabatan gitu ya. Nah, jadi standar kualifikasi jabatan. Nah, kemudian di job requirement ini nanti informasi yang nanti dibutuhkan untuk melaksanakan proses rekrutmen. Kemudian, nah pengertian di sini adalah persyaratan jabatan diperoleh dari uraian jabatan yang menitik beratkan pada syarat-syarat mengenai orangnya yang diperlukan oleh jabatan. Yang kemudian ketemuan di sini mengatakan bahwasannya persyaratan jabatan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan agar ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik ya, gitu ya. Jadi memang bisa saja nanti ada satu jabatan diduduki oleh beberapa orang gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan persyaratan minimal harus dipenuhi gitu ya. Nah, kemudian ini kalau kita mau di dalamnya biasa berkaitan dengan job spec di sini ada yang bisa kita kenal dengan KSA OC ya.
ya, pengetahuan, knowledge, kemudian keterampilan, ya, informasinya berkaitan dengan pengetahuan yang dibutuhkan, keterampilan apa yang dibutuhkan, kemampuan, ya, kemudian karakteristik lain yang sifatnya adalah kepribadian, gitu ya. Nah, yang harus dimiliki individu untuk dapat berhasil menyelesaikan tugasnya. Jadi memang persyaratan di sini sebagai standar minimum, ya, untuk mencapai atau untuk menyelesaikan tugasnya, gitu ya. Jadi ya standarnya minimumnya segini, gitu ya, orang harus terpenuhi gitu. Kemudian komponen persyaratan jabatan, di dalamnya itu ada di dalam identifikasi, ya, seperti nama tadi, ya, seperti namanya, kemudian departemennya, hubungan pelaporan ini sama, ya, seperti dengan job desk di awal, ya. Berkaitan dengan identifikasi ini sesuai dengan informasi yang kita dapat dari Mondi, ya. Kemudian tanggal analisis juga, ya, update informasinya kapan ini. Nah, biasanya di dalamnya ada syarat pendidikan. Nah, ini membutuhkan pendidikan apa? Biasanya untuk seorang marketing atau sales, gitu ya, maka dibutuhkan minimal SMA, gitu ya. Ada yang juga seperti itu, ya. Ternyata untuk di perusahaan di bidang perbankan justru minimal harus S1, gitu ya. Nah, ini tergantung dari lingkup organisasinya atau jenis perusahaannya atau juga berkaitan dengan tugas khususnya, ya. Terkadang ada juga marketing cuma hanya jual produk yang mungkin produk fisik, kemudian tidak perlu harus S1, kan ada yang juga seperti itu. Kemudian syarat pengalaman. Nah, ini pengalaman berkaitan dengan pengalaman pekerjaannya, ya. Bisa untuk menduduki jabatan tersebut, bisa-bisanya supervisor, apakah ada harus fresh graduate atau justru harus punya pengalaman, gitu ya. Kemudian keterampilan. Nah, keterampilan di sini bisa nanti keterampilan khusus, dan biasanya dalam bentuknya nanti sudah bentuk ada, kalau perusahaan sudah lengkap, misalnya mereka punya standar kompetensi, mereka sudah membuatkannya dalam persyaratan itu sebagai kompetensi jabatannya, gitu ya. Untuk menduduki jabatan ini maka dibutuhkan kompetensi apa saja. Nah, bisa juga di dalamnya ada persyaratan yang berkaitan mengenai pelatihan yang pernah diikuti, ya. Jadi pelatihan yang harus pernah diikuti, atau juga biasanya dalam bentuk sertifikasi khusus. Biasanya ini contoh ahli K3 umum, gitu ya. Untuk pekerjaan ahli K3 umum maka mereka harus tersertifikasi, gitu ya. Sekarang apalagi di undang-undang kita sekarang sudah banyak berkaitan dengan ISR itu harus tersertifikasi, gitu. Nah, ini maka sudah menjadi sebuah persyaratan jabatan, gitu ya. Kemudian, ya, ini yang kemudian kepribadiannya adalah karakteristik lainnya juga, ya. Bisa berkaitan untuk pekerjaan tertentu dia membutuhkan kepribadian yang seperti apa. Kalau untuk seorang tadi contoh misalnya untuk staf akuntan, maka dia butuhkan orang yang teliti, orangnya tidak mudah bosan, ya, suka dengan rutinitas. Nah, ini berkaitan dengan kepribadian. Nah, ini bidang kita, ya, di bidang psikologi yang sangat memahami hal ini. Kemudian syarat lainnya ada usia. Nah, usia berapa, ya, usia untuk jabatan ini biasanya tidak jarang, ya, untuk mencantumkan usia, ya. Tapi biasanya untuk yang jabatan yang biasanya usia di sini berkaitan usia minimal, ya. Kalau ikutnya biasanya udah ikutnya secara undang-undang. Kalau untuk pekerjaan biasanya usia minimal berapa, ya? Di Indonesia saat ini masih ikutnya usia minimalnya adalah 18 tahun. Tahu memang untuk pekerjaan tertentu, untuk jabatan tertentu mereka sudah menyaratkan harus tidak boleh lebih dari usia berapa, ya. Tapi ini tidak menjadi patokan, ya. Terkadang beberapa perusahaan justru mereka lebih fleksibel berkaitan dengan usia. Begitu juga jenis kelamin. Nah, kalau misalnya khusus SPG itu SPG jelas jenis kelaminnya harusnya apa, ya, cewek, gitu ya. Namanya juga girl, ya. Kemudian value. Nah, ini value, nilai-nilai yang dimiliki oleh orang jabatan tersebut, ya. Ini berkaitan dengan kepribadian juga sebenarnya. Kemudian kekuatan fisik. Nah, ini penting, kekuatan badania atau fisik yang sifatnya memang terkadang ada beberapa pekerjaan memang membutuhkan persyaratan-persyaratan yang sifatnya fisik. Dia harus punya kekuatan fisik bagaimana, tingginya. Nah, kemudian juga untuk penampilan fisik. Nah, ini contoh kalau kekuatan fisik bahkan kok di bidang militer jelas sekali, bahkan sudah serinci itu bahkan, ya, kita secara fisik, ya.
Kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifat membutuhkan fisik, maka kekuatan fisik itu menjadi persyaratan, maka perlu diinformasikan. Dan kemudian penampilan fisiknya. Oke, itu saja untuk penjelasan job description dan job spesifikasi. Tidak kurang mohon maaf, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa silakan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.